Halo, selamat pagi rekan-rekan semua. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat library komponen di Eagle ya. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah yang sudah saya buat sebelumnya. Yang pertama, untuk persiapan kita memerlukan software Eagle, kemudian dimensi komponen yang akan kita buat library-nya. Kita dapat dari datasheet. Nah, ini untuk sebagai contoh kita menggunakan saya menggunakan MCP 2551. Yang kita butuhkan yaitu package pin-pinnya, ini seperti ini, nama pin, kemudian yang akan kita buat yaitu versi yang akan saya buat itu versi small outline. Ini adalah dimensi komponen yang sesungguhnya. Kemudian di datasheet ini juga sudah menyarankan recommended line pattern atau rekomendasi footprintnya. Dan yang ini langkah pertama, kita membuat file library baru. Nah, begini tampilannya. Jadi ini ada simbol, jadi package, footprint, dan device. Jadi device ini gabungan antara ketiganya ini. Kita dihubungkan antara footprint, simbol, dan 3D package. Kita save lebih dulu. Set sebagai MCP 2511. Kemudian langkah yang pertama kita membuat simbol. MCP 2551. Oke. Nah, ini tampilannya. Kemudian membuat pin pada simbol sesuai dengan datasheet. Pinnya itu kita bisa ambil di sini. Kemudian panjang-panjangnya bisa kita atur di sini untuk bentuknya, atau poin saja atau apa, kita bisa atur di sini semua. Saya pilih yang short saja. Kemudian untuk gridnya diusahakan kelipatan 0,1 atau setengahnya, atau saya biasa pakai setengahnya dari 0,1 inci karena pada umumnya defaultnya di Eagle sebesar itu. Nah, kita buat tadi terdapat 8 pin, kita buat 8 pin. Oke. Kemudian kita buat yang sisi kanan. Untuk membalik ini hanya diklik kanan saja. Oke. Kemudian selanjutnya kita beri nama pin sesuai pada datasheetnya. Ini ada di atas. Nah, kita beri nama menggunakan tulis name. Kita beri nama txd. Nah, jika ini terlalu berdempetan, kita bisa gesernya. Kita grup dulu, dan kita move, kita klik kanan, grup, kita geser sedikit. Nah, save, jangan lupa kita save. Kemudian kita atur tampilan pinnya terlebih dahulu. Jadi mengatur tampilan pin itu nanti ketika kita ambil library-nya di device, itu yang kita bisa atur yang tampil apa cuma hanya pin yang ada di simbol, atau hanya pad yang ada di footprint nama pad. Kemudian ada kedua-duanya. Untuk ini saya pilih pin supaya tidak terlalu banyak yang ditampilkan.
yang tampil di device nanti yaitu nama pinnya ini RS scan high scan low. Nah, untuk cara cepatnya kita bisa grup ini selection filter vector, kita cari pin. Nah, oke, semuanya sudah terganti. Kemudian kita membuat layout komponennya, simbolnya, layout simbol, kita gambar pakai line, terus layarnya pakai simbol, kita gambar sini. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita perlu memberi teks dengan isi name dan value. Ini name dan value juga diletakkan pada layarnya masing-masing. Kita buat teks name, kita taruh di name, kemudian kita value, kita taruh di layar value. Jadi tujuannya ini itu name itu ketika kita menggunakan library ini pada skematik kita, itu ketika namanya ini adalah MCP2511, maka dia akan otomatis mengambil nama dari nama library yang digunakan. Kalau value ini biasanya untuk komponen seperti resistor, induktor, kapasitor yang membutuhkan nilai itu akan tampil. Kalau tidak dikasih value, dia bisa kita rubah tampilannya, namun tidak akan muncul di skematik kita, jadi kurang detail. Jadi untuk pembuatan simbol sudah selesai. Oh iya, satu lagi, simbol ini harus disenterkan atau ditaruh di coordinate untuk memudahkan saja. Nah, kita taruh sini saja. Oke, tadi caranya tinggal di group, kemudian di move group. Sudah, dan simbol sudah jadi, kita membuat footprint. Apa sih footprint itu? Jadi footprint itu adalah layout atau nanti pad atau gambaran yang akan tampil di PCB kita, desain PCB. Kita add MCP2551 karena kita tadi akan membuat seri yang SN, kita beri nama SN. Nah, ini layoutnya seperti ini. Dan jangan lupa gridnya kita rubah jadi 0,5 yang masih sama. Namun untuk membuat footprint, untuk memudahkan kita menyesuaikan dimensi, kita pakai milimeter size-nya. Jadi sesuai dengan dimensi yang disebutkan di sini, dia pakai milimeter. Nah, seperti ini. Dan kita buat pad terlebih dahulu, pad SMD. Kalau komponen DIP atau yang drop hole, kita pakai pad yang seperti ini, ada lubangnya. Kalau yang SMD kita pakai SMD. Kita ambil, kita taruh sini. Kita sesuaikan ukurannya lebih dahulu. Di sini tertulis kalau ukurannya yaitu X1 kali Y1, 0,6 kali 1,55. Nah, kita gambar 0,6 kali 1,55. Oke, sudah jadi. Kemudian kita membuat
spacing antar kaki terlebih dahulu. Jadi untuk membuat di footprint ini diusahakan letak koordinat 0.0-nya footprint atau titik tengahnya footprint di sini yang akan jadi sebisa mungkin di sini adalah titik 0.0.0. Jadi di sini 0.0 hingga jarak yang kita buat antar ini seperti ini. C jaraknya C 5,4 dan jadi kita bagi 2. 5,4 kita bagi 2 karena kita menginginkan koordinat titik 0 di tengah-tengah sini. Kita bagi 2. 5,4 kita bagi 2. 2,7. Oke, berarti kita rubah properties posisinya ini X Y. X nya berarti kita buat hasil ini 2,7 negatif. Kemudian untuk di sisi sebelahnya kita buat lagi, kita copy saja. Benar, kita copy dan kita sesuaikan lagi. Jadi yang di sebelah kanan ini positif 2,7 sehingga jarak antar kaki ini menjadi 5,4. Dan bagaimana menyesuaikan ke bawahnya, tadi kan ke atas, sekarang kita sesuaikan ke bawah. Jarak jadi jika jarak antar kaki ini jarak antar kaki 1,27, kemudian ada, jadi kita perlu dimensi total dari sini ke sini untuk menentukan titik tengah ini. Di 1,27 kita kalikan 3 kali 3 3,181, kemudian setengahnya ini dari sini, kemudian ditambah 2 ini, ditambah 2 kali panjang atau lebarnya kaki ini, terus ditambah setengahnya ini, ditambah setengahnya ini lagi, jadi 3 kali pad seperti ini, 3 kali panjang ini. Panjangnya X1 0,6 dikali 3, 0,6 dikali 3, dan kita tambahkan 3,81. Nah, 5,61. Jadi panjang total dari sini ke sini itu 5,61. Kemudian untuk mencari TK-nya kita bagi 2. Oke. 2,805. Kita geser ke bawah. 2,805 kita dari sisi negatif dulu. 2,805.
0,805. Oke. Kemudian ini sudah kita sesuai di koordinat 0. Kita buat untuk pad yang lainnya dengan jarak sesuai di sini. Jarak ke atasnya dari sini ke sini ini E 1,27. Oke, kita copy lagi ini, kita buat ini jaraknya 1,27. Caranya itu bisa kita jumlahkan dari sini. Ini posisinya min 2,805, kita tambah 1,27 min 2,805, kita tambahkan 1,27, kita tambahkan 1,27, 1,535. Nah, ini ternyata sudah sesuai. Jadi untuk lebih mudahnya itu, supaya kita tidak menghitung-hitung seperti itu, kita bisa mengatur gridnya saja. Misal grid awalnya ini tadi 0,1 inci ya. Nah, kalau seperti ini, ketika kita mengcopy ini akan masuk ke grid, maksudnya akan dengan jarak 0,1 inci tadi ini. Jadi jaraknya 2,54 inci setiap saya memindah-mindah ini. Nah, jaraknya. Kemudian supaya untuk mempermudah kita perlu mengganti ini 1,27. Seperti itu. Tinggal copy saja. Sepertinya dia tidak di titik tengah, kita ulangi dulu. Nah, titik tengahnya ketika ini ada, ini koordinat 0.0 ini tidak di tengah-tengah. Ini salah hitung, kita hitung ulang. Satu koma 27 tambah 1,27 tambah 1,27, 1,27 kali 3, 3,81, dan ditambah panjang ini, setengah panjang ini, setengah panjang ini. Itu jadi sepertinya tadi salah di ini. Sebenarnya panjang ini bukan 1,7. Jadi panjang ini kita dapat dari E atau 1,27 tadi dikurangi setengahnya ini dan setengahnya ini. Nah, berarti 1 kali ini berpet di 1,27, 1,27 kita kurangi 0,6, 0,6 karena 2 kali panjang ini, setengahnya ini kali tambah setengahnya ini, dikurangi. Oke, jadi 0,67 panjang ini, dan kita kali 3, karena ada 3, 1, 2, 3, kita kali 3, oke, 2,01, kemudian ditambah panjang ini 1, 2, setengahnya ini, jadi 3 kali panjang ini. Kita hitung 3 kali panjang itu berapa?
0,6 kali 3 dikali 3, 1,8 ditambah 2,01, 3,81 untuk panjang dari sini ke sini, dan kita bagi 2, 1,955. Kita ganti ini, satu koma sembilan lima. Oke, dan kita copy ini yang lainnya seperti tadi. Nah, ini tinggal copy saja karena gridnya sudah 1,27 sesuai dengan E ini tadi. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita beri nama, kita beri nomor sesuai dengan datasheet tadi. Kita lihat di atas, 1, nomor 1, 2, 4, 6, 7, 8. Oke, selanjutnya kita perlu membuat garis atau silkscreen komponen tersebut. Garis silkscreen itu nanti yang akan kalau di PCB itu yang gambar komponen, jadi kayak seperti di sablon seperti itu, silkscreen. Untuk silkscreen kita bisa mengikuti ini, dimensi ini, E kali D, E1 kali D1 kali D. Kita lihat berapa E-nya, E1 3,9, kita bagi 2 karena kita ingin menggambar di koordinat 0, 3,9 kita bagi 2, 1,95. Oke, berarti kita membuat garis silkscreen itu kita beri nama biasanya di flash untuk komponen yang di atas, yang di bawah B, jadi menggunakan layar flash. Tergambar terserah dulu gambar, kemudian kita atur panjangnya tadi ini kita taruh titik 0, panjangnya tadi sepanjang 1,95. Yang X 1,95. Oke, seperti ini. Dan kita buat lagi, kita panjangkan lagi saja, tidak apa-apa. Nanti untuk mencapai 3,9 kita tambahi 1,95. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya kita atur panjangnya atau posisi koordinat Y-nya. Jadi kita cari D 4,9. Oke, 4,9 kita bagi 2 lagi, bagi 2, 2,45. Jadi koordinat ini 2,45 koordinat ini, 2,45 negatif karena ditaruh di bawah. Dan kita copy lagi nih,
Ini di atas 2,45 positif. Nah, seperti ini. Dan kita buat yang sisi sampingnya ini D, panjangnya 4,9. Berarti kita harus membuatnya garis dari, kita mulai dari titik 0 aja seperti ini. 4,9 kita bagi 2 tadi hasilnya 2,45. Oke, berarti ini 2,45. Oke, sudah sesuai. Untuk supaya full berarti kita buat min 2,45. Nah, seperti ini. Nah, untuk koordinat X nya kita sesuaikan dengan titik sini, paling pinggir sini, yaitu hasil dari E1 dibagi 2, 3,9 dibagi 2 tadi 1,95. Jadi koordinat ini di min 1 di 1,95. Di 2,45. Dan kita copy saja. Ini kita buat di 1,95 min 1,9. Kemudian kita beri nama, sebelumnya kita beri penanda dulu seperti ini. Ada penanda untuk kaki 1, kita beri tanda pakai layar tiples juga, kita beri bulat. Nah, untuk memudahkan menggambar bulat-bulat ini, kita bisa mengecilkan grid terlebih dahulu. Kita kecilkan misalnya 0,1. Oke. Kita buat lingkaran sini untuk menandakan bahwa di sebelah sini adalah titik nomor 1, itu. Dan oke, lalu selanjutnya yaitu kembalikan dulu ini, dan kita membuat tanda titik, kita membuat layar keep layout. Jadi keep layout ini untuk kayak sebagai jarak antar komponen. Jadi ketika ada komponen lain yang mendekati keep layout ini, itu akan di eagle itu akan terhitung sebagai error. Bisa kita ketik. Oke, kita buat garis keep layout. Keep out, maaf, keep out ternyata keep out atau jarak aman. Kita kasih jarak aman. Kita kecilkan lagi untuk mempermudah. Kecil. Ini adalah kita buat jarak aman. Nah, seperti ini. Kalau jika kurang dempet lagi, kita bisa kecilkan lagi. Adalah jarak aman komponen. Nah, seperti ini. Sudah, kita kembalikan lagi. Lalu kita buat seperti itu, kita buat name dan value lagi. Name, kita pakai layer name. Ini sepertinya terlalu besar.
kita bisa atur di sini. Oke, bisa kita taruh sini atau kita taruh sini, bisa. Kemudian kita value, taruh di layout value. Oke, ini sudah selesai semua. Kemudian pembuatan pin selesai. Lalu untuk selanjutnya kita bisa membuat device yang menyambungkan antara footprint yang kita buat dengan simbol. Kita buat device, lalu JP 2551. Oke. Kita tambahkan part, kita tambahkan ini, taruh titik tengah, dan ini kita setting next, dan kita masukkan package atau footprint yang tadi kita buat. Oke, oke. Dan langkah selanjutnya yaitu kita menyambung koneksi antar simbol dengan footprint dengan datasheet. Kita buka datasheetnya. Kita klik connect. Nah, ini can high nomor 7, can low nomor 6, RS nomor 8. Kita sambungkan seperti itu untuk komponen yang lainnya. Oke, selanjutnya ini kemudian VSS ini di nomor 3, TXT nomor 1, RXD nomor 4. Oke, komponen kita sudah tersambung. Kemudian ini prefix itu adalah awalan, jadi ketika kita menaruh komponen di skematik kita biasanya terdapat awalan seperti R atau R untuk resistor atau C untuk kapasitor atau L untuk induktor. Jadi kalau untuk umumnya IC itu biasanya pakai U supaya kita ketika kita ada urutan komponen yang kita masukkan gitu, R1, R2 nanti secara otomatis. Dan value ini untuk kita ketika kita menginginkan nilai komponen ini dapat kita rubah di skematik kita harus menginginkan value ini. Nah, seperti untuk resistor, kapasitor, dan yang lain-lain yang perlu kita tambahkan nilai komponennya. Jadi kita on-kan saja tidak apa-apa. Dan kita cek kembali jika sudah library yang sederhana yang tanpa 3D sudah selesai. Minimum. Kita cek dulu. Oke, sudah oke. Footprint sudah oke. Nah, kemudian library ini sudah selesai. Dan dilanjutnya untuk ketika kita menginginkan dapat library 3D pada library kita harus membuat manage library. Jadi ini adalah fitur yang disediakan oleh Eagle. Kita buat ketika kita ingin membuat library dengan include 3D package ini, karena ini tidak ada.
Ini adalah package generator yang akan kita gunakan nanti. Ini tidak ada tampilannya karena kita belum mengubah library ini menjadi manage library. Kita ubah dulu. Create manage library. Oke, kita create. Membutuhkan koneksi internet dan waktu yang cukup lama. Oke, sudah selesai. Jadi library ini tuh tersimpan di server akun Autodesk kita juga sebenarnya. Ini original library kita tadi tersimpan di sini. Oke, nah ini sudah terdapat 3D package untuk footprint ini SN, tapi bentuknya tidak sesuai dengan yang aslinya seperti itu. Dan lanjutnya kita tinggal edit saja, kita edit klik kanan ya, edit. Nah, masuk ke package generator. Jadi untuk membuat library ini yang untuk gampangnya itu tadinya kita bisa membuat dari opsi yang paling mudah, yaitu kita dapat mencari 3D model komponen tersebut di internet dengan keyword misal MCP2511 3D model seperti itu bisa kita cari. Yang file yang disupport itu berupa file .step atau file .stp. Kebetulan ini saya sudah mempunyai filenya, ini saya download dari internet juga. Kita coba cari keywordnya, MCP2511 3D model, 2511 3D model. Oke. Nah, ini di sini ada, saya download dari sini juga. Oke, lanjut. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan cara bagaimana ketika kita sudah memiliki file 3D dari komponen tersebut. Kita remove dulu, oke. Kita add dan kita upload. Kita cari .step, stp atau .step. Kita tunggu beberapa saat dulu. Ini memakan sudah selesai. Oke. Nah, jika kita ngambil di internet dan sudah ada, kita sudah bisa mendownloadnya, dan kita hanya mengupload saja, jadi akan menjadi 3D seperti ini. Namun bagaimana jika kita sudah mencarinya di internet, namun tidak ada yang seperti ini, tidak ada 3D model untuk komponen ini? Nah, begini caranya. Yang kita perlukan yaitu membuat package sendiri, membuat 3D sendiri dari menggunakan package generator ini. Nah, kita mencari package yang sesuai. Nah, maksudnya mencari package yang sesuai ini kebanyakan kan ini kan SN 8 pin, jadi kita cukup mencari SN 8 pin. Bagaimana? Oke, sebentar. Sudah, kita remove dulu untuk membuatnya secara manual. Kita lihat datasheet. Sini ada ukuran komponen yang kita perlukan adalah komponen. Nah, seperti ini. Kemudian kita generate, kita cari yang bentuknya seperti ini. Kita pakai yang seperti ini, karena bentuk kakinya sama seperti ini, layout-layoutnya juga sama, dan kita sesuaikan dimensi-dimensi ini dengan yang di sini. Kita mulai dari E nya 1,27, E1,
3,9. Jika di sini tidak ada nilai nominal, tidak ada nilai minimal dan maksimal, kita isi di sini minimal dan maksimalnya sama, tidak apa-apa. Kita D 4,9, 4,9. B itu untuk kaki B 0,31 sampai 0,51. L panjang ini kita lihat di sini, N 0,4 sampai 1,27. Oke, sudah sama. E 6 kita isi 6. Oke. Kemudian kita update preview dulu. Ini A ada yang belum. A ini tingginya 1,57, 1,75. Update. Oke. Proses generate-nya cukup lama juga, karena proses ini benar-benar online. Oh, ternyata pinnya belum kita rubah. Kita rubah jadi 8 pin. Oke, kita bisa update lagi previewnya. Nah, begini jadinya. Sama seperti ketika kita mencari di internet tadi. Oke, jika sudah selesai, kita bisa klik OK. Oke saja. Jadi library ini akan tersimpan di database-nya Eagle atau di servernya Eagle di akun kita. Jadi sewaktu-waktu ketika ada komponen yang package-nya sama seperti ini, SN kaki 8, kita bisa langsung mengambilnya. Jadi kita tidak perlu membuat package seperti ini lagi. Misal kita ada komponen yang package-nya sama seperti ini, package-nya sama, tingginya sama, kita hanya perlu menambahkan dari sini. Ini adalah library yang kita buat tadi. Di sini ini adalah library yang pernah dibuat yang bisa kita gunakan lagi. Oke, udah. Dan angka selanjutnya yaitu library yang sudah dibuat kita save as ke directory yang kita inginkan lagi, karena tadi yang di manage library ini sudah lokasi save-nya sudah terpindah. Nah, di sini dia di roamingnya Eagle. Jadi untuk itu di terakhir kalinya kita harus memindahkannya lagi ke sini. Save. Nah, kita cek dulu kalau sudah ada. Oke, sudah ada. Nah, jadi seperti ini pembuatan library di software Eagle. Kita cek lebih dahulu. Oke, kita cek device-nya. PinTXT sudah, PinTXT di nomor 1. Oke, pembuatannya sudah. Jadi seperti itu pembuatannya, lalu bisa kita gunakan. Jadi cukup sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Selamat siang.